Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2259 Batu Surgawi Penting. Klan Jikli sedikit lebih jauh dari perbatasan wilayah ras roh dibandingkan dengan kota Sitiwe. Meskipun demikian, lokasinya berada di negara yang sama. Belum lagi, ini masih berada di dalam wilayah tengah alam dewata. Hanya saja dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya dari ras humanoid, klan Jikli agak bisa diabaikan. Patriark mereka hanya berada di tahap akhir dari alam ruang elemental, sama seperti si kembar. Salah satu formasi teleportasi di klan Jikli juga bersinar dengan cahaya perak. Setelah itu, Ryan, Kentucky, dan Viviane keluar. Para pelayan di sana dengan cepat mendekat dan terkejut melihat siapa yang muncul. Ah, Nona Viviane, Anda kembali. Viviane memahami alasan keterkejutan mereka tetapi tidak menyentuh topik tersebut. Ayahku mungkin memerintahkanmu untuk memperingatkannya segera setelah aku muncul, kan? Itu bagus karena aku juga ingin bertemu dengannya. Apakah dia hadir di klan saat ini, atau dia masih di alam fana? Mata Ryan dan Kentucky berubah sedikit setelah mendengar itu. Alam fana. Salah satu pelayan dengan cepat menjawab. Dia baru saja kembali sekitar sebulan yang lalu. Dia seharusnya tidak kembali setidaknya selama 1 tahun sekarang. Lady Viviane seharusnya bisa memberitahu lebih baik dari kita di mana menemukannya. Viviane mengangguk dan memandang Ryan dan Kentucky. Tuan Yean, Tuk, ikutlah dengan saya. Saya akan memperkenalkan Anda kepada ayah saya. Namun Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kami datang hanya agar kami bisa pergi ke desa-desa di perbatasan wilayah klanmu. Orang-orang yang aku sebutkan kepadamu tinggal di alam dimensi Sakuku, jadi segera setelah aku menyelesaikannya, aku akan pergi. Kamu mempunyai alam dimensi Saku. Bukankah akan lebih baik jika kamu menempatkanku di alam dimensimu sebelum membayar untuk teleportasi keluar dari wilayah binatang iblis? Viviane terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, Ryan dan Kentucky menekan alam mereka agar terlihat seperti berada di sekitar alam Void Tempering. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Apakah kamu bersedia berada di bawah belas kasihan seseorang yang belum pernah kamu temui sebelumnya? Atau mungkinkah kamu tidak tahu bahwa kamu akan sepenuhnya berada di bawah kendali pemilik alam dimensi Saku jika kamu memasukinya? Viviane menghela nafas. Itu pertanyaan bodoh, maaf. Dia dengan cepat mengubah topik di sana. Namun, temui ayahku bersamaku. Aku yakin dia akan memberikan kompensasi yang baik padamu. Ryan menggelengkan kepalanya lagi dan menanyakan hal lain. Di mana wilayah yang kamu bilang bisa aku gunakan untuk membebaskan semua orang? Melihat Ryan tidak berniat pergi bersamanya, Viviane hanya bisa menyerah pada akhirnya. Dia kemudian menunjuk ke suatu arah sebelum berkata, pergi ke tenggara dari sini. Sekitar 25.000 kilometer jaraknya, Anda akan melihat padang rumput terbuka setelah meninggalkan hutan. Kami memiliki beberapa desa fana dan petani tingkat rendah di sana. Dan karena itu adalah di samping hutan dengan binatang iblis dengan level yang sama, itu seharusnya sesuai dengan kebutuhanmu. Ryan mengangguk dan segera terbang bersama Kentucky. Keduanya kemudian melewati formasi perlindungan setelah mendapat izin Viviane, meninggalkan area utama klan. Viviane, sebaliknya, menyipitkan matanya. Masih ada waktu. Dia melewati beberapa formasi lain, memasuki area terlarang klan hanya dalam beberapa menit. Akhirnya dia sampai di sebuah gedung yang cukup besar namun tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia membungkuk di depan pintu dan berbicara. Ayah, aku telah kembali. Pintu gedung perlahan terbuka beberapa saat kemudian. Memasuki. Viviane tampak gugup saat dia menuju ke arah sebuah ruangan di belakang gedung. Akhirnya, dia membuka pintu lain sebelum melihat ayahnya duduk di belakang meja, menggunakan lencana komunikasi Ryan serta merekam beberapa slip giok dengan informasi dari alam fana. Igon mengabaikannya selama beberapa menit, tapi Viviane tetap diam tanpa mengganggunya. Akhirnya, Igon menyingkirkan jade slip terakhir dan memandangnya. Jadi, apakah kamu sudah selesai dengan petualangan kecilmu? Apakah kamu sudah terbangun dari mimpimu? Ekspresi Viviane menjadi sedikit gelap sebagai tanggapan. Petualangan apa? Aku 100% serius. Jika ibu dan ibu tidak begitu menentang hubunganku dengan William, apakah aku harus melarikan diri? Igon tampaknya tidak yakin. Begitukah? Lalu kenapa kamu sudah kembali? Coba ku tebak, dia meninggalkanmu. Tidak,
Kami diserang oleh sekelompok binatang iblis setelah memasuki wilayah mereka tanpa izin. Kami akhirnya berpisah pada akhirnya, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Aku kembali untuk meminta bantuan untuk menemukannya dia, jelas Viviane. Igon mau tidak mau menganggap situasi ini lucu. Jadi, kamu mengabaikan perintah klan kami dan kawin lari dengan siapapun itu. Setelah melarikan diri dan juga menghabiskan beberapa batu surgawi peringkat 7 untuk berteleportasi ke wilayah binatang iblis, omong-omong, batu yang bukan milikmu, kamu kembali untuk meminta bantuan. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menghabiskan satu batu surgawi untuk membantu kekasihmu ini? Sebaiknya aku memberitahumu ini. Setelah mengambil batu surgawi, para tetua klan tidak menginginkan apapun selain menghukummu dengan berat. Batu surgawi peringkat 7 adalah cukup langka. Viviane mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa dia akan bertanggung jawab atas batu surgawi. Namun, dia punya rencana. Saya tahu bahwa saya harus bertanggung jawab atas batu surgawi tersebut, dan saya membawa cukup banyak batu surgawi untuk menggantikan jumlah mereka dan mungkin bahkan lebih banyak lagi. Salah satu wajah Igon yang berwarna coklat terangkat sedikit, menunjukkan bahwa kata-kata itu menarik minatnya. Kamu punya lebih banyak batu surgawi peringkat 7 daripada yang kamu ambil. Baiklah, jika kamu benar-benar memilikinya, bawalah keluar. Kamu mengambil total 55 batu surgawi peringkat 7. Aku ingin melihat setidaknya 100. Jika kamu menunjukkan padaku, setidaknya aku bisa meyakinkan para tetua untuk tidak menghukummu. Mungkin mengirim tim pelacak pun bukan hal yang mustahil bagi pacarmu itu. Viviane mengangguk. Dimengerti. Namun, mereka tidak bersamaku. Wajah Ryan dan Kentaki muncul di benaknya setelahnya. Bab 2260 Tamu. Ryan dan Kentaki terbang sesuai arah yang disebutkan Viviane. Ryan tidak menggunakan gerbang spasial, tentu saja, karena seorang kultivator realem Void Tempering seharusnya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa jam, Ryan melihat akhir dari hutan binatang iblis dan awal dari padang rumput yang dia dengar sebelumnya. Oh, lihat, itu di sana. Mata Kentaki adalah yang pertama melihat tanda-tanda manusia. Memang ada desa di arah itu. Kamu seharusnya bisa melihat apakah kamu melepaskan Divine Sense-mu secara normal. Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku ingin tetap menyamar sebagai seorang kultivator alam tempering kekosongan untuk saat ini, jadi aku akan mempertahankan jangkauan rasa surgawi pada tingkat ini. Tidak perlu waktu lama sebelum seseorang mengejar kita. Viviane, kan? Kentaki bertanya balik. Jelas dia punya jadwal lain untuk kita. Tapi karena kami bersikeras tidak pergi bersamanya, dia hanya bisa membiarkan kami pergi. Apakah kamu bisa mengidentifikasi aura familiar yang kamu bicarakan itu? Ryan menggelengkan kepalanya. Aku yakin aku pernah merasakannya sebelumnya. Namun, dia bukanlah pemilik aura itu, jadi terlalu samar untuk aku pahami. Bagaimana denganmu? Kentaki juga sama. Aku tidak beruntung di sini. Aku merenungkan dengan keras tentang waktu kita bepergian di wilayah ras humanoid, tapi aku juga tidak dapat mengingatnya. Kita bertemu terlalu banyak orang, manusia atau ras humanoid lainnya. Ryan lalu menunjuk ke arah lain. Baiklah, Kentaki. Akan lebih baik jika kita mencari tempat yang agak jauh dari desa manusia dan petani tingkat rendah lainnya. Dengan begitu, orang-orang sesame masih bisa mengunjungi desa lain jika diperlukan tetapi tidak akan ikut campur dalam wilayah orang lain. Itulah mengapa saya mengatakan untuk menggunakan Divine Sense Anda yang normal. Itu akan menempuh jarak yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita lihat dengan mata kita saat ini, keluh Kentaki. Tunggu saja beberapa jam. Jika tidak ada yang datang, kita hanya akan berpura-pura bahwa kemampuan tarik takdir tidak terlibat di dalamnya dan semua orang hanya kebetulan. Lalu kita akan mencari tempat yang bagus, meninggalkan semua orang, dan melanjutkan rencana kita. Jika kamu berkata begitu, Kentaki tidak berkata apa-apa lagi dan meningkatkan kecepatannya. Dia terbang mengikuti pembagian hutan binatang iblis dan padang rumput, mencari lokasi yang bagus bersama Ryan. Di dalam alam dimensi permata jiwa, terjadi keributan di desa. Bagaimanapun, Sister Orb datang untuk memberitahu semua orang bahwa mereka akhirnya akan dikirim ke alam dewa dan tinggal di sana. Saat ini, semua orang menerima pendidikan yang layak sesuai dengan perintah Ryan. Itu berarti mereka mengetahuinya dan mengetahui bahwa mereka berada di dalam alam dimensi orang lain. Namun,
mereka telah tinggal di sana selama ratusan tahun. Generasi lama akan mati dan generasi baru akan lahir. Bagi mereka, alam dimensi itu adalah dunia nyata mereka. Sekarang, mereka mengetahui bahwa mereka akan memasuki alam dewa, seperti yang diminta Wijen. Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan antar warga desa. Separuh dari mereka tidak ingin meninggalkan rumah baru mereka, sementara separuh lainnya ingin melihat dunia baru, yaitu alam para dewa. Jangan lupa bahwa planet di alam dimensi permata jiwa memiliki sekitar setengah ukuran planet bumi Rean sebelumnya, jadi ukurannya tidak kecil sama sekali. Desa di sana memiliki daerah yang subur karena celis, belum lagi beberapa wilayah binatang iblis di mana mereka bisa menjelajah ke dalamnya. Yang terpenting, karena perintah si kembar, tidak ada binatang iblis yang diizinkan memasuki desa dan sekitarnya, jadi itu juga merupakan tempat berlindung yang aman. Siapapun dapat memahami mengapa pendapat tersebut terbagi. Yang terakhir, mereka juga diberitahu bagaimana alam dimensi selalu memiliki lebih banyak energi surgawi dibandingkan dunia luar. Baiklah, semuanya. Meski banyak dari kalian yang tidak ingin pergi karena keuntungan tinggal di sini atau karena semakin terikat, faktanya kami sudah berjanji pada sesame. Ia berharap setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup di dunia nyata dan berjuang demi masa depan mereka sendiri. Anda harus memahami bahwa kelebihan yang Anda miliki di sini tidak ada di alam dewa, dan itulah yang perlu Anda alami. Meski begitu, suka atau tidak, kamu akan dikirim keluar. Suster Orb melanjutkan. Namun, setidaknya kami memberimu kesempatan besar di luar. Anda semua akan ditempatkan di dalam area pusat alam dewata, di mana lebih dari 99% makhluk hidup hanya bisa bermimpi untuk hidup. Energi surgawi di sana lebih murni dan terkonsentrasi dibandingkan dimanapun di alam dewata, kecuali di beberapa tempat dan kondisi khusus. Anda akan mendapatkan awal yang terbaik, jadi Anda tidak punya alasan untuk mengeluh. Sister Orb kemudian berteleportasi, tidak mau mendengar keluhan orang lain. Tetap saja, dia menghubungi Rean di luar. Apakah ini baik-baik saja? Tidakkah kamu ingin setidaknya meninggalkan beberapa manusia yang bersedia tinggal di sini? Lagi pula, kita juga punya banyak binatang iblis. Rean menggelengkan kepalanya. Jika itu orang lain, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi mereka adalah orang-orang sesame. Kami akan menepati janji kami. Belum lagi, kamu mengatakan hal yang benar. Mereka memang mendapatkan permulaan terbaik yang pernah ada di alam dewa. Hei, Rean, bagaimana dengan bukit di sana itu? Kentaki tiba-tiba menarik perhatian Rean. Rean melihat ke arah yang disebutkan Kentaki. Setelah mereka mendarat di sana, mereka menggunakan indera surgawi mereka untuk menembus tanah, mencoba melihat apakah ada yang salah dengan medannya. Sepertinya cukup bagus. Pernahkah kamu melihat desa lain di dekatnya? Bahkan ada sedikit biji besi hikaru, jadi mungkin ada yang akan mengeluh nanti. Kentaki menggelengkan kepalanya. Saya memastikan untuk terbang kemana-mana sebelum tiba di sini. Pemukiman terdekat adalah 230 km ke arah barat. Rean puas. Medannya tidak buruk untuk bercocok tanam, memiliki urat biji jika mereka ingin membuat batu surgawi, dan cukup jauh dari hutan binatang iblis sehingga tidak menjadi sasaran empuk tetapi cukup dekat jika mereka ingin memasukinya. Ini dia. Rean kemudian duduk di tanah bersama Kentaki. Dan itu tepat pada waktunya. Sepertinya pengunjung kita sudah tiba. Bab 2261 Leluhur. Itu bukan hanya satu tapi beberapa petani. Mereka sebagian besar berada di alam Void Tempering, dengan yang terkuat di tahap akhir. Tepat di depan, Viviane memimpin rombongan menuju tempat menginap Rean dan Kentaki. Kelompok mereka kemudian turun dari langit, mendarat di bukit yang sama dengan Rean dan Kentaki. Senior Yean, Senior Tuk, kita bertemu lagi, katanya sambil tersenyum. Hahaha, Rean tertawa sebagai tanggapan. Memang benar, sepertinya kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya, bukan? Sudah kubilang berkali-kali, tidak perlu berterima kasih padaku. Tetap saja, kamu tidak bisa menahan diri, kan? Jadi, siapa ayahmu? Aku akan menyapanya. Kentaki, yang telah kembali ke wujud manusianya, juga tersenyum. Oh, ngomong-ngomong, menurut kami bukit ini adalah lokasi yang sangat bagus untuk orang-orang kami. Karena kamu ada di sini, aku mungkin akan bertanya juga. Tidak ada masalah membawa mereka ke sini, kan? Viviane mengangguk.
Tentu saja, sama sekali tidak ada masalah dalam membawa mereka ke sini. Mereka bisa tinggal di tempat ini selama yang Anda inginkan. Selama mereka benar-benar hanya manusia biasa dan kultivator tingkat rendah, begitulah. Anda tahu, tidak bisa ada ahli kuat yang tiba-tiba muncul di halaman belakang rumah kita. Ryan dan Kentucky terus tersenyum. Kalau begitu, itu bagus. Namun, lanjut Viviane, juga, maaf, tapi ayahku tidak datang. Tapi dia mengizinkanku membawa anggota ini. Kuharap kamu tidak keberatan. Aku tidak keberatan sama sekali, kata Ryan sambil berjalan ke arah Viviane. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya setelah bertahun-tahun pengalaman bepergian dengan Rowan? Jelas sekali bahwa Viviane mempunyai motif tersembunyi. Jadi, dengan siapa aku harus bicara? Seorang pria datang dari belakang Viviane sebelum menempatkan dirinya di antara Ryan dan dia. Saya berterima kasih karena telah membantu Nona Viviane untuk kembali ke klan kami. Sebagai bentuk penghargaan kami tidak akan mengambil nyawa Anda dan bahkan membiarkan orang-orang Anda tinggal di wilayah ini, seperti yang Anda minta. Sayangnya, ada sesuatu yang Anda miliki yang kita perlukan. Dia melanjutkan, jangan salah sangka, aku tidak menyukai apa yang kulakukan, tapi aku harus mengikuti perintah. Maukah kamu menyerahkan semua batu surgawi tingkat 7 milikmu kepada kami? Jangan bilang kamu tidak punya lebih banyak lagi. Seseorang dengan sejumlah kecil batu surgawi tingkat tinggi semacam ini tidak akan pernah membayar untuk teleportasi jarak jauh dengan mereka. Selain itu, kami ingin mendapatkan barang-barang Lady Viviane kembali. Anehnya, Ryan memasang ekspresi keheranan di wajahnya. Seolah-olah dia tidak menduganya sama sekali. Yah, dia sudah mengira Viviane akan mencoba sesuatu. Itu bukanlah alasan mengapa dia merasa terkejut. Yang mengejutkannya adalah orang yang berbicara di rumah Viviane. Kamu. Itu kamu. Pria itu memandang Ryan dan menganggapnya aneh. Dia tidak merasa Ryan takut. Tapi di saat yang sama, terlihat jelas dia terkejut. Bagaimana denganku? Apakah kamu akan memberikan batu surgawi itu atau tidak? Namun, pada saat berikutnya, Rowan muncul di luar, datang langsung dari alam dimensi permata jiwa. Itu membuat semua orang waspada karena mereka tidak bisa merasakan dari mana Rowan berasal. Tentu saja pria di depan Viviane sudah bisa menebaknya. Jadi kamu punya teman di alam dimensimu. Itu masuk akal karena kamu harus membawa orang-orang yang kamu bicarakan itu ke suatu tempat. Rowan masih menggunakan penampilan lain, jadi pria itu tidak menyadarinya. Sebaliknya, Rowan melepaskan energi asal surgawi miliknya, menghantamkannya ke pikiran semua orang. Asteris tut, 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 tut. Viviane dan semua ahli Void Tempering Realm lainnya jatuh satu demi satu, tidak mampu menahan tekanan Rowan. Satu-satunya yang masih terjaga adalah pria yang awalnya ada di sana untuk melindungi Viviane. Pria itu melihat sekeliling, kaget dengan pemandangan itu. Jika dia tidak mengerti bahwa budidaya Rowan jauh lebih tinggi daripada miliknya sekarang, dia akan menjadi idiot. Namun, keterkejutan di wajahnya menghilang sesaat kemudian ketika ekspresi penerimaan muncul. Jadi ini dia, kurasa itu sudah diduga. Mengikuti perintah seperti itu suatu hari nanti akan membuatku menyodok seseorang yang tidak seharusnya kucolek, meskipun aku menentangnya. Silakan, lakukan apapun yang kamu mau padaku. Saya siap. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku baru saja menidurkan mereka. Aku tidak bisa menyebabkan begitu banyak masalah pada tuanku, bukan? Tuanmu. Pria itu tampak bingung. Dia belum mengambil satu pun murid sejak dia tiba di alam dewa. Jadi kenapa pria di depan memanggilnya tuan? Penampilan Ryan dan Rowan kemudian mulai berubah, kembali ke wajah normal mereka. Sebagai kultivator, mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Itu berarti wajah mereka masih sama seperti saat mereka kembali ke planet Sunkan sebelum dihancurkan. Jadi kamu masih hidup, cacing tua. Cacing tua, alkemis dari sekte Dalamu. Dia juga orang yang mengambil Rowan sebagai murid karena bakat Rowan dalam meramu. Perilaku keduanya juga sangat mirip. Mereka jarang berbicara kecuali diperlukan, jadi mereka tidak terlalu dekat. Meskipun demikian, mereka adalah guru dan murid. Satu-satunya yang dimiliki Master Rowan sejak dia dilahirkan di sisi alam semesta ini. Namun, cacing tua sebenarnya bukan hanya seorang alkemis dari sekte Dalamu. Faktanya, dia adalah leluhur keluarga Sasamil,
orang yang berperang melawan Lakures demi planet mereka, Jakiro Sasamil. Dia dan 4 ahli lainnya di alam transisi menaklukkan planet ini setelah menyegel Danau Res. Ryan dan Roan lahir di planet itu ribuan tahun kemudian. Tentu saja, Ryan dan Roan sama sekali tidak tahu bahwa cacing tua adalah ahli alam transisi di planet Sunkan. Mereka sudah sangat terkejut karena cacing tua yang asli ada di sini sekarang dan ahli alam Void Tempering pada saat itu. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah cacing tua adalah salah satu reinkarnasi yang mereka temukan di masa lalu. Namun, mereka tahu hal itu tidak mungkin terjadi. Dia tampak persis sama seperti dulu, sementara yang lain terlahir kembali dari keluarga berbeda dan memiliki ciri yang sangat berbeda dari kehidupan mereka sebelumnya. Sial, beberapa bereinkarnasi keras yang sangat berbeda, seperti Havek. Itu tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, bagaimana dia masih hidup? Cacing tua, tentu saja, sama terkejutnya dengan si kembar. Ryan, Ron. Bab 2262 Pembicaraan serius. Bagaimana bisa? Aku sudah melihat bagaimana organisasi Fruve menghancurkan planet kita. Aku hampir tidak punya waktu untuk menyelamatkan Mia. Bagaimana kalian bisa hidup? Aku juga melihat semua orang yang selamat dari ledakan itu, dan kalian tidak ada di sana. Cacing tua sulit percaya Ryan dan Roan benar-benar ada di depannya. Hal yang sama berlaku untuk kita, cacing tua, kata Roan. Kamu hanyalah seorang alkemis di sekte Dalamu. Tidak mungkin seseorang pada level itu bisa selamat dari ledakan planet ini. Yang lebih mengesankan adalah kenyataan bahwa kamu sudah berada di tahap akhir alam Tempering Void. Cacing tua menggelengkan kepalanya. Faktanya, saya bahkan bukan bagian dari sekte Dalamu, meskipun saya telah tinggal di sana selama beberapa ratus tahun. Saya sudah menjadi ahli alam transisi tahap puncak pada saat itu. Ron mengangguk. Saya kira begitu. Tidak akan ada penjelasan lain untuk kelangsungan hidup Anda jika bukan itu. Dalam hal ini, masuk akal jika Anda mencapai tahap akhir dari alam Void Tempering setelah bertahun-tahun. Jadi, maukah Anda menjelaskan bagaimana kamu berakhir di sini? Jika kamu bukan benar-benar anggota sekte Dalamu saat itu, siapa kamu? Cacing tua menyipitkan matanya. Dan bagaimana denganmu? Aku yakin kamu tidak termasuk dalam kelompok yang melarikan diri dari planet ini pada saat-saat terakhir. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Ryan dan Kentucky tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah keputusan Roan untuk berbicara atau tidak. Roan merenung sejenak dan akhirnya memulai. Kami diteleportasi jauh dari planet ini sebelum dihancurkan. Setelah itu, kami tiba di planet yang diperintah oleh ras bernama Zasvin. Setelah mengalami banyak pasang surut, kami menemukan formasi yang mampu memindahkan kami ke alam dewa. Tentu saja, kami menggunakannya. Itu sebabnya kami ada di sini. Kamu berteleportasi ke dunia lain. Planet Sunkan tidak memiliki formasi teleportasi yang mampu memindahkan seseorang keluar dari planet ini. Bagaimana kamu melakukannya? Cacing tua bertanya dengan bingung. Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Lebih baik mengatakan bahwa Anda tidak tahu bahwa planet ini memiliki hal seperti itu, bukan berarti tidak. Karena sistem permata jiwa ada di sana, maka planet ini juga memilikinya. Roan tidak berbohong tetapi juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Cacing tua tahu bahwa Roan menghilangkan beberapa informasi. Meskipun demikian, setiap orang mempunyai rahasia masing-masing, dan bukan tempatnya untuk mengungkapkannya. Selain itu, cukup jelas betapa kuatnya Roan setelah ratusan tahun ini. Kalau begitu, izinkan saya mengajukan pertanyaan serius. Setidaknya sebanyak ini, saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Apakah Anda ada hubungannya dengan kehancuran planet ini? Seperti yang disebutkan saat itu, cacing tua mengetahui bahwa kerajaan Sasamil akan mengalami bencana di masa depan. Kemudian diperkirakan bahwa keselamatan kerajaan Sasamil dapat ditemukan di suatu tempat di sekitar wilayah sekte Dalamu. Hanya saja tidak ada yang tahu bagaimana atau siapa yang memungkinkan hal itu terjadi. Itu sebabnya cacing tua pindah ke sekte Dalamu dan tinggal di sana. Hanya Mia, yang merupakan master sekte Dalamu, dan Zuan, satu-satunya kultivator Saint Realm di sekte tersebut, yang mengetahui identitas asli cacing tua. Saat Ryan dan Roan muncul, cacing tua tidak terlalu memperhatikan. Namun seiring kemajuan mereka, dia mulai bertanya-tanya apakah Ryan dan Roan akan menjadi alasannya. Si kembar terlalu aneh.
Ryan mampu menciptakan sistem komunikasi yang menimbulkan keributan di seluruh dunia. Sementara Rowan adalah ahli strategi yang jauh melampaui jenderal kerajaan Sasamil miliknya. Apalagi bakat mereka yang sangat tinggi dan kesamaan unsur yang aneh. Namun, pada akhirnya planet ini akhirnya hancur. Saat itulah cacing tua memahami bahwa bencana kerajaan Sasamil miliknya bukan hanya kerajaan Sasamil miliknya tetapi seluruh dunia. Kerajaan Sasamil miliknya kebetulan menjadi bagian darinya. Dengan ledakan planet tersebut, dia yakin Ryan dan Rowan mati bersamanya. Karena itu masalahnya, jelas sekali bahwa Ryan dan Rowan bukanlah kunci untuk menyelamatkan kerajaannya atau planet ini, atau begitulah pikirnya. Namun, lihatlah, inilah Ryan dan Rowan tepat di depannya. Tidak hanya itu, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki cara untuk berteleportasi keluar dari planet ini sebelum planet tersebut dihancurkan, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pakar alam transisi di planet ini. Kalau begitu, bukankah Ryan dan Rowan benar-benar kunci untuk menyelamatkan semua orang? Atau, lebih spesifiknya, bukankah itu alasannya? Cacing tua mau tidak mau berpikir bahwa jika Ryan dan Rowan tidak ada di sana, mungkin para ahli yang menghancurkan planet ini tidak akan datang. Pada akhirnya, si kembar mungkin adalah kuncinya. Namun, mereka tidak akan membantu menyelamatkan kekaisaran Sasamil dan planet ini. Sebaliknya, kematian mereka adalah jalan yang diperlukan untuk menghindari malapetaka. Rowan memejamkan mata sejenak, dan tak lama kemudian, dia mengangguk. Ya, orang-orang yang menyerang planet ini berusaha memberi kita kesempatan untuk melarikan diri, jadi mereka langsung menghancurkan planet ini. Rowan tidak berbasa-basi dan mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Begitu, cacing tua memandang ke langit saat dia mengingat semuanya. Apakah kamu mengetahuinya? Rowan menggelengkan kepalanya kali ini. Tidak, kami bahkan tidak tahu kalau ahli sekuat itu mengetahui keberadaan kami. Saat mereka muncul, kami disiagakan dalam hitungan detik. Kami menggunakan detik yang sama untuk berteleportasi sambil membawa apa yang kami bisa. Meski begitu, kenyataannya adalah bahwa kitalah penyebab kehancuran planet ini meskipun itu bukan kesalahan kita. Cacing tua kemudian terdiam. Banyak yang harus dia pikirkan sekarang setelah dia menemukan alasannya. Namun, sepertinya dia tidak bisa berbuat banyak. Planet ini tidak akan muncul kembali begitu saja meskipun dia memutuskan untuk membalas dendam di sini. Ya, cacing tua sudah sangat tua dan tahu apa yang bisa ditimbulkan oleh rasa haus akan balas dendam karena dialah yang mengunci Danau Res di bawah tanah. Mendesah. Bab 2263 Apa yang Anda butuhkan? Rowan mulai berbicara. Kami hanya menemukanmu di sini karena ketika kami bertemu wanita di wilayah binatang iblis itu, kami melihat aura familiar datang darinya. Kami tidak tahu siapa orang itu, dan itu sudah jelas. Sudah lama sekali. Baru sekarang bahwa kami menemukanmu di sini, apakah kami dapat memastikan bahwa kamu adalah pemilik aura itu? Melihat keheningan Old Worm, Rowan kembali ke pertanyaannya. Jadi, bagaimana denganmu? Jika kamu tidak ingin bicara, aku tidak akan memaksamu. Ryan dan aku akan meninggalkan tempat ini begitu saja, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Kuharap kita tidak mengakhiri hubungan kita, seperti itu, tapi aku akan mengerti. Aku bisa memastikan bahwa alasan kehancuran planet ini masih ada di luar sana, mencari kita. Jadi mungkin memang lebih baik jika kita tidak bertemu lagi. Cacing tua membuka matanya lagi dan menatap Rowan. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk melupakan pemikiran itu dan menceritakan kisahnya sendiri. Nama asliku adalah Jakiro Sasamil. Aku adalah nenek moyang kerajaan Sasamil, gelar ini tidak ada artinya lagi. Aku juga salah satu orang yang bertanggung jawab untuk menyegel ras Danaure. Old Worm kemudian mulai menjelaskan semua yang terjadi padanya. Dan itulah akhirnya aku bertemu dengan kalian di Sekte Dalamu. Bagaimana setelah itu? Bagaimana kamu bisa bertahan? Rowan bertanya. Cacing tua menghela nafas sambil melanjutkan. Setelah ledakan, aku dan ahli alam transisi lainnya, termasuk leluhur ras Danaure, ditangkap di luar angkasa oleh apa yang disebut organisasi Fruve. Organisasi yang sama yang sepertinya mengejarmu, dari apa yang kamu katakan. Faktanya, kami hampir mati hari itu sekali lagi. Ada dua ahli, dan mereka tampaknya tidak ingin meninggalkan satu pun saksi. Namun, saat kami hendak dibunuh, Lord Igon muncul dan melindungi kami, kenangnya. Tuan Eragon, Ryan, Rowan,
dan Kentucky bingung. Cacing tua mengerti bahwa si kembar mungkin tidak mengetahui sistem di alam fana, jadi dia melanjutkan dari sana. Setiap wilayah alam fana memiliki penguasa sektornya masing-masing. Wilayah tempat kami berada adalah sektor Lord Egon. Dia lalu menunjuk gadis di belakangnya. Lord Egon juga ayah gadis ini. Karena saya sekarang adalah bawahan langsung Lord Egon, dapat dimengerti bahwa sedikit aura saya melekat padanya karena kami bertemu berkali-kali selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, penguasa sektor ada sehingga tidak ada seorang pun yang mencoba membuat kekacauan di alam fana. Klan Jikli bertanggung jawab untuk melindungi beberapa sektor tersebut, oleh karena itu, mereka seringkali harus turun ke alam fana. Selama waktu itu adalah istilah Lord Egon dalam mengawasi sektor itu, yang membawanya untuk menyelidiki hilangnya planet seorang kultivator secara tiba-tiba. Tentu saja, dia datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hidup kita. Dia juga telah memberi tahu penguasa sektor lainnya untuk datang dan memeriksa keadaan bersamanya. Melihat begitu banyak penguasa sektor yang muncul, para anggota organisasi Fruve mengerti bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan apa yang terjadi, dan pergi begitu saja. Yah, menurutku tidak akan terjadi apa-apa pada mereka meskipun orang lain mengetahuinya. Dengan berakhirnya acara, Lord Egon kembali ke posisinya untuk menyelesaikan masa jabatannya, yang masing-masing memiliki rentang waktu 10 tahun. Setelah itu, dia kembali ke alam dewa. Saya, tentu saja, memutuskan untuk mengikutinya. Namun, kamu mungkin sudah tahu bahwa turun ke alam fana membutuhkan harga yang mahal untuk dibayar. Dan bagi mereka yang melakukan itu, mereka akan merasa cukup sulit untuk kembali juga. Itu berarti membawaku bersamanya akan memakan biaya lebih besar bagi Lord Egon. Jadi, sebagai imbalan untuk membawaku bersamanya, aku harus menandatangani kontrak di mana aku akan bekerja untuk klan Jikli selama 10.000 tahun ke depan. Meskipun itu adalah sebuah lama sekali, itu juga berarti aku akan bisa mencoba memasuki alam Void Tempering, jadi aku menerimanya. Kalau tidak, aku akan mati karena usia tua karena umurku hampir berakhir. Benar saja, energi surgawi dari alam dewata merupakan kontributor besar bagi kemajuanku. Aku akhirnya berhasil dalam terobosanku dan memasuki alam Void Tempering. Seorang kultivator alam Void Tempering memperoleh masa hidup 4.000 tahun lagi di atas 5.000 tahun, total mereka sedang dalam perjalanan menuju alam transisi. Periksa bab tambahan 0 untuk memeriksa masa hidup. Itu berarti jika aku ingin menyelesaikan kontrak 10.000 tahunku, aku harus memasuki alam pembengkokan ruang juga. Yah, ini bukan masalahmu. Sekarang, aku tinggal di sini, di tengah-tengah dunia. Alam dewa, bakat kultivasi saya jauh di atas rata-rata, jadi saya sudah berada di tahap akhir alam Void Tempering hanya dalam beberapa ratus tahun. Sekarang, setelah bertahun-tahun, saya menerima perintah bahwa saya harus merebut duo tertentu dari batu surgawi tingkat tinggi mereka. Tentu saja, dengan kontrak yang ada, saya harus mengikuti perintah tersebut. Saya telah melakukan hal semacam ini berkali-kali, tapi aku masih belum bisa terbiasa dengannya. Bagaimanapun, itulah yang membawa kita ke pertemuan ini. Rowan memikirkannya dan mengangguk. Saya mengerti. Planet ini hancur, tapi itu juga memberi Anda kesempatan untuk memasuki alam dewa. Senang melihat bahwa kelahiran kita di planet Sunkan tidak semuanya merupakan berita buruk. Ngomong-ngomong, ketika kita berteleportasi, kami membawa Kia dan Kalina bersama kami. Itu berarti garis keturunanmu belum sepenuhnya terputus, kalau kamu bertanya-tanya tentang itu. Ekspresi cacing tua sedikit membaik. Begitu, masih ada beberapa keturunan langsung yang selamat dari keluargaku. Rowan tidak berhenti di situ. Bukan itu saja, kami mengetahui bahwa banyak orang dari planet Sunkan yang akhirnya bereinkarnasi di alam dewa. Misalnya, saya tidak tahu apakah Anda ingat Hafek. Dia bereinkarnasi di sini. Hanya saja dia sekarang menjadi bagian dari roh balapan. Cacing tua terkejut. Benarkah? Itu cukup tak terduga. Reinkarnasi dengan ingatan seseorang seharusnya tidak semudah itu. Ron setuju. Kami juga bingung mengapa hal ini terjadi. Namun sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa planet Sunkan kita memiliki sesuatu yang istimewa karena saya yakin masih banyak lagi reinkarnasi ini di mana-mana. Hanya saja kita tidak tahu di mana atau di mana, di ras mana mereka dilahirkan kembali. Belum lagi, Anda perlu mencapai tingkat kultivasi tertentu untuk membuka ingatan Anda.
Jika tidak, Anda akan hidup dan mati tanpa pernah membangunkan mereka. Saya mengerti. Cacing tua mengangguk. Sekarang, apa sebenarnya yang kamu butuhkan di sini? Bab 2264 Cacing Tua. Ryan menggelengkan kepalanya. Saya tidak berbohong. Kami benar-benar ingin menemukan tempat di mana kami dapat meninggalkan sekelompok kultivator tingkat rendah sehingga mereka dapat menjalani hidup mereka. Tempat ini cukup bagus. Jika kami dapat membawa mereka ke sini dan pergi, itu seharusnya cukup bagi mereka untuk mengurus diri mereka sendiri dan berkultivasi dengan relatif damai. Cacing tua merenung sedikit. Itu akan sangat sulit, bukan? Setelah apa yang baru saja terjadi antara Anda dan kami, apakah menurut Anda Lord Igon dan putrinya akan membiarkan mereka tinggal begitu saja? Ryan mengangguk. Aku tahu. Namun, sebelum mengetahui apa yang ingin kamu lakukan dengan kami, masih ada kemungkinan bahwa semuanya akan berjalan baik. Tidak terlalu jelas bahwa meninggalkan mereka di sini hanya akan menjadi bencana, terutama jika gadis manja di belakangmu ini memutuskan untuk membalas dendam. Lagi pula, kamu tidak akan mendapatkan satu pun batu surgawi dari kami. Cacing tua mengangguk. Itu sudah diduga. Sekarang, kamu sebaiknya pergi saja. Akan kupastikan mereka akan dibawa kembali dengan selamat. Rowan mau tidak mau bertanya. Tidakkah kamu akan dihukum oleh Lord Igon yang kamu bicarakan ini? Kamu bisa ikut dengan kami saja. Kami memiliki alam dimensi yang sangat besar dan banyak sumber daya. Cacing tua menyipitkan matanya. Apakah ini idemu untuk membayar kembali apa yang terjadi di Sunkan Planet? Tidak. Ron menggelengkan kepalanya. Memang benar kami yang menjadi sasarannya, tapi aku tidak cukup bodoh untuk mengatakan itu salah kami. Kami tidak menghancurkannya, titik. Apakah kamu menganggap itu kesalahan kami atau tidak, itu bukan masalahku. Tapi aku hanya menawarkan opsi ini karena kamu adalah tuanku. Kamu banyak membantuku, dan aku berhutang padamu untuk itu, bukan karena planet ini. Ekspresi cacing tua berubah menjadi senyuman tipis. Pantas saja Mia terus mengatakan kamu mirip denganku. Kamu benar-benar memiliki pemikiran yang sama dan melihat segala sesuatu secara objektif. Namun, dia terguncang pada akhirnya. Sayangnya, saya memiliki kontrak yang harus saya hormati, dan saya berniat menyelesaikannya daripada melarikan diri. Rowan mulai memikirkan kontrak itu dan akhirnya bertanya. Apakah kontrak ini sesuatu yang bisa mengikat jiwamu atau semacamnya? Dia, cacing tua membenarkan. Namun, itu bukan jiwa, tapi dantianku. Jika kontraknya diputus, dantianku akan hancur. Itu berarti aku akan langsung menjadi manusia fana. Yah, kecuali tubuhku, itu masih sama kuatnya. Meskipun demikian, saya harus mulai berkultivasi lagi. Rowan memandang Ryan, yang hanya mengangkat bahu. Terserah kamu. Kita pasti punya lebih dari cukup ruang. Belum lagi, kamu tampaknya mempercayainya meskipun dia tahu kita terlibat dalam kehancuran planet ini. Saya bersedia. Rowan tidak bersembunyi. Aku sudah mengenal guruku selama bertahun-tahun kami tinggal di Sekte Dalamu. Dia bukan tipe orang yang menyalahkan orang lain atas sesuatu yang tidak mereka lakukan sendiri. Kamu mempunyai standar yang cukup tinggi untukku, bukan? Cacing tua mau tidak mau bertanya. Ron mengangguk. Apakah aku salah? Tidak. Old Worm harus mengakui bahwa dia sedikit senang, yang merupakan masalah besar bagi seseorang yang bisa bersaing melawan Rowan untuk mendapatkan gelar Ice Block. Meskipun aku merasa kesal karena kamulah penyebab penyerangan itu, aku tidak menyalahkanmu. Namun, apa yang kamu rencanakan? Rowan mengangkat bahunya. Apalagi? Aku cukup membeli kontrakmu. Bukankah itu sangat sederhana dan anti kegagalan? Saya kira, cacing tua tahu bahwa selama pemegang kontrak setuju, kontrak itu dapat ditransfer. Faktanya, hal itu cukup umum. Namun, meskipun kamu ingin aku ikut bersamamu, aku mempunyai syaratnya sendiri. Ryan terkejut. Kami cukup membeli kebebasanmu. Kenapa ada syaratnya? Sepertinya kamu tidak perlu ikut dengan kami, tahu. Secara mengejutkan Rowan setuju dengan Ryan. Dia benar. Aku tidak membeli kontrak ini agar kamu menjadi bawahanku. Aku sebenarnya hanya membeli kontrak itu untuk menghilangkannya. Mas, kamu bebas saja melakukan apa yang kamu mau. Kami menyebutkan alam dimensi kami, dan Anda boleh menggunakannya. Meskipun demikian, ini tidak wajib. Cacing tua mengerti. Jadi begitulah, meski begitu, aku masih punya syarat.
Aku bukan satu-satunya yang datang ke alam dewa. Ada orang lain yang aku harap kamu mau membeli kontraknya. Ada orang lain yang ikut bersamamu. Ryan dan Roan terkejut karena memang sangat sulit untuk membawa orang lain, atau begitulah kata cacing tua. Cacing tua mengangguk. Selain Kia dan Kalina yang kamu sebutkan, aku juga menyelamatkan dua anggota kerajaan Sasamilku yang lain. Selain itu, aku kebetulan berada di dekat Mia Orzute, jadi aku juga mengeluarkannya dari planet ini. Kekaisaran Sasamilku tetap tinggal di alam fana. Lagi pula, aku tidak tahu betapa berisikonya berada di sini, jadi mereka tetap tinggal agar bisa menyebarkan garis keturunan kita lagi. Namun, aku memang membawa Mia Orzute. Kamu membawa Sekte Master. Ryan dan Roan jelas mengingat Mia. Dia adalah Master Sekte dalammu di planet Sunkan. Mereka melakukan beberapa interaksi dengannya. Tapi mereka tidak sedekat itu. Kamu tidak tahu ini, tapi gadis itu juga muridku saat itu, jelas cacing tua sambil menatap Roan. Sederhananya, dia adalah kakak perempuan Roan, meskipun menurutku kamu atau aku tidak peduli dengan sebutan kehormatan seperti itu. Tentu saja tidak, kata Roan sambil mengangguk. Dia benar-benar tidak peduli siapa yang datang pertama atau kedua. Cacing tua melanjutkan, dia juga ada di sini, dan bakatnya bahkan lebih baik dariku. Saat ini, dia telah maju ke alam transformasi elemental dan sangat dekat dengan alam transisi. Saya tidak ingin meninggalkannya, jadi tidak ada gunanya membeli kontrakku jika miliknya tidak bisa dibeli juga. Ryan dan Roan saling memandang dan mengangguk. Baiklah, kita bisa melihat apakah kesepakatan bisa dicapai. Bab 2265 menarik masalah. Nona muda, tolong bangun. Viviane perlahan mulai memulihkan kesadarannya saat suara familiar itu memasuki telinganya. Dia juga merasakan sensasi kehangatan di sekujur tubuhnya memudar dengan cepat. Nona muda, kita harus pergi. Bangun. Untuk sesaat, dia berjuang untuk memahami apa yang terjadi ketika tiba-tiba, dia membuka matanya dan dengan cepat menggunakan Divine Sense-nya untuk memastikan situasinya. Menjauh dari saya. Dia segera menjauhkan diri dari semua orang saat dia melihat sekeliling. Cacing tua ada di sana sementara sebagian besar bawahan yang mengikutinya dalam penyerangan ini masih tidak sadarkan diri. Namun, dia bisa melihat seorang pria parubaya menggunakan beberapa teknik di masing-masing teknik tersebut. Tidak lama kemudian, orang-orang yang dirawat oleh pria parubaya itu juga terbangun. Ini, Jakiro, apa yang terjadi? Tentu saja, dia mengenali pria itu. Itu adalah Ryan, atau Yean, untuk saat ini. Itu adalah penampilan yang dia gunakan selama ini. Adapun Roan, dia hanya diam di samping sambil menggunakan penampilan berbeda. Sejak dia menunjukkan dirinya beberapa waktu lalu, menghilang begitu saja sekarang tidak akan membuat banyak perbedaan. Ryan selesai menggunakan skill pemulihan instannya pada kultivator lain ketika dia melihat ke arah Viviane sambil tersenyum. Oh, kamu bangun lebih cepat dari yang kukira. Apakah kamu baik-baik saja? Temanku di sini memberimu pukulan yang cukup besar dengan tekanan energi surgawinya. Viviane dengan cepat pergi ke belakang Old Worm. Jakiro. Cacing tua menghela nafas sebelum menjelaskan. Nona muda, Anda benar-benar tidak tertarik pada ahli. Yean, Tuk, dan pria lain yang berada di dalam alam dimensi saku mereka semuanya berada di alam ruang elemental. Sederhananya, mereka tidak lebih lemah dari ayah Anda. Bisakah Anda bayangkan jenis masalah apa yang kamu buat pada kami semua? Apa? Viviane terkejut. Mustahil. Bagaimana mereka bisa berada di alam elemental space? Aku merasakannya. Mereka berada di alam void tempering. Ryan menggelengkan kepalanya. Kamu masih perlu mengalami lebih banyak hal di dunia ini. Aku dan Tuk hanya menekan kultivasi kami. Lihatlah betapa terkejutnya kamu. Justru karena kami tidak ingin semua orang memperlakukan kami seperti itu, maka kami terus menekan kultivasi kami dimanapun kami berada, pergi. Maksudku, gadis kecil, kamu tidak terlalu pintar, kan? Viviane jelas tidak menyukai cara Ryan memperlakukannya seperti anak kecil. Namun, jika cacing tua benar dan ketiganya benar-benar adalah penggarap alam ruang elemental, maka dia tidak bisa tidak menghormati mereka lagi. Apa yang kamu inginkan? Ryan akhirnya menyembuhkan orang terakhir yang dijatuhkan Roan sebelum bertepuk tangan. Jangan khawatir, kami bukan tipe orang yang menindas yang lemah tanpa alasan. Yang kami inginkan adalah ngobrol dengan ayahmu. Kudengar Lord Igon masih di rumah, kan?
Bagaimana kalau kamu membimbing kami ke sana? Viviane memandang Old Worm dan menggunakan pesan Divine Sense. Apa yang terjadi saat aku tidak sadarkan diri? Mengapa mereka tidak membunuh kita? Mereka benar-benar punya alasan. Kami mencoba merampok mereka. Cacing tua tersenyum pahit. Kamu hanya beruntung. Mereka adalah Ascender, sama seperti saya. Pada akhirnya, saya membicarakan semuanya agar mereka tidak membunuh kami. Namun, itu juga berarti saya akan mengikuti mereka mulai sekarang, jadi mereka ingin membeli kontrak saya. Beli kontrakmu. Matanya langsung berbinar saat dia melihat ke arah Ryan. Oh, jadi kamu menginginkan kontrak orang ini. Tidak masalah, tidak masalah. Harganya hanya 100 batu surgawi tingkat 7. Tiba-tiba, tekanan energi surgawi yang kuat menyerang Viviane, memaksanya berlutut. Teror memenuhi wajahnya saat dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Tolong, maafkan aku. Tidak ada batu surgawi, tidak ada batu surgawi. Aku akan memberitahu ayahku untuk memberikannya kepadamu secara gratis. Orang yang melakukan itu adalah Rowan, yang tidak begitu menyukai bagaimana Viviane langsung memutuskan untuk memperlakukan Old Worm, satu-satunya majikannya, sebagai barang untuk dijual. Nak, sebaiknya kamu diam mulai sekarang. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu tidak akan bisa membuka mulut lagi. Asteris tepuk tangan. Asteris. Baiklah, cukup, Koan. Kami ingin melakukan hal yang benar, jadi jangan mengganggunya, kata Ryan. Tapi dia sangat menyukainya. Tidak mudah melihat Rowan marah pada orang lain. Viviane mengangguk penuh semangat dan menggunakan Divine Sense miliknya untuk berbicara dengan Old Worm. Akhirnya, Ryan memberitahunya bahwa dia boleh berbicara tetapi tidak melakukannya terlalu banyak. Baiklah, bisakah kita pergi? Kentucky, Rowan, dan Ryan kemudian menggunakan energi surgawi mereka untuk menyelimuti Old Worm, Viviane, dan anggota kelompok lainnya sebelum menghilang. Kali ini, mereka tidak menahan diri saat mereka terbang dengan kecepatan penuh kembali ke klan Jikli. Hanya dalam beberapa menit, mereka sudah berada tepat di depan klan. Oke, kita sudah sampai, Ryan menunjuk. Namun, formasi yang melindungi tempat ini cukup bagus, jadi aku lebih suka tidak memasuki area gedung klan. Viviane, masuklah dan panggil ayahmu keluar. Aku bisa melakukannya sendiri hanya dengan melepaskan rasa surgawiku. Tapi aku tidak melakukannya, aku tidak ingin dianggap sebagai musuh. Viviane menghela nafas lega. Ya, senior, maaf telah merepotkanmu. Tanpa berpikir dua kali, Viviane menembak ke arah klan dan menghilang di kejauhan. Ryan juga melepaskan bawahan Void Tempering Realm lainnya dan membiarkan mereka pergi. Kelompok Ryan kemudian hanya duduk di atas batu besar dan mengobrol tanpa arti sambil menunggu. Yah, hanya Kentucky dan Ryan yang melakukan itu karena Rowan dan Old Worm terus menjadi bisu seperti biasanya. Tidak lama kemudian, keterampilan membengkokkan rasa surgawi mereka menangkap kehadiran budidaya alam ruang elemental lainnya, dan bergerak ke arah mereka. Namun, tidak hanya ada satu. Sebaliknya, ada 3 orang. Ryan dan Rowan tidak terkejut. Akan aneh jika ayah Viviane keluar sendirian sementara ada 3 orang yang setingkat dengannya menunggu di luar. 2 lainnya juga merupakan tetua klan, yang satu berada di tahap akhir dan satu lagi berada di tahap tengah. Igon juga memperhatikan budidaya nyata si kembar dan Kentucky dan hanya bisa menghela nafas. Kenapa gadis itu begitu rentan menimbulkan masalah? Bab 2266 ceritakan lebih banyak. Saat Igon turun bersama 2 tetua lainnya, mereka memahami bahwa di bidang kultivasi secara keseluruhan, mereka juga tertinggal. Bagaimanapun, Kentucky, Ryan, dan Rowan semuanya berada di tahap akhir, sementara pihak Igon hanya memiliki 1 di level itu. Meskipun demikian, mereka dekat dengan klannya, sehingga formasi mereka tetap dapat memberikan dukungan meskipun mereka tidak berada di dalam. Igon mendarat di depan si kembar dan memandang cacing tua. Jakiro, apa hubunganmu dengan teman-teman ini? Cacing tua tidak berbohong, meski dia juga tidak menceritakan apa yang penting. Mereka juga berasal dari alam fana, sama seperti saya. Jakiro menyipitkan matanya, memahami bahwa Jakiro tidak menceritakan semuanya. Meski begitu, dia tidak memaksa. Bagaimanapun, pihaknya salah sejak awal. Dia kemudian melihat ke arah Ryan, Rowan, dan Kentucky, yang jelas masih memiliki penampilan dan nama yang berbeda. Pertama, izinkan aku meminta maaf atas tindakan kita.
Memang benar aku mengira kamu adalah mangsa yang mudah. Namun, hanya akulah satu-satunya yang mengetahui rencana ini. Para tetua yang bersamaku sudah menegurku karena telah menyebabkan masalah besar pada klan kami, jadi saya harap Anda tidak menganggapnya sebagai klan kami secara keseluruhan. Dia tidak berbohong. Dia hanya ingin alasan untuk membantu putrinya, jadi dia tidak benar-benar memberitahu siapapun tentang penyerangan terhadap si kembar. Ryan mengambil inisiatif. Aku tahu. Jakiro di sini memberitahu kami tentang fakta bahwa kamu ingin membantu putrimu karena dia mencuri batu surgawi tingkat 7 dari klan untuk kawin lari dengan pacar atau semacamnya. Aku tidak terlalu peduli karena kamu hanyalah seorang ayah mencoba menyelamatkan putrimu dari hukuman. Itu bisa dimengerti. Namun, aku benar-benar tidak menyetujui metodemu. Kamu terlalu memanjakannya. Jika ada, kita seharusnya membunuh semua orang dan pergi. Tapi Jakiro di sini adalah temannya. Dia bersikeras ingin melihat kontraknya terpenuhi karena kamu benar-benar membantunya dengan membawa dia dan Mia ke alam dewa. Untuk itu, kami juga berhutang padamu, jadi kami seimbang. Ryan lalu menunjuk ke cacing tua. Namun, kami tidak berencana membiarkan Jakiro melakukan penawaranmu lagi. Meski begitu, kami ingin membeli kontraknya denganmu. Selama harganya pantas, kami akan membayarnya, masalah bagimu. Lagi pula, klan sebesar ini memiliki banyak penggarap alam tempering kekosongan lainnya. Kamu bisa menempatkan orang lain dalam perannya. Bagaimana menurutmu? Cacing tua dengan cepat menambahkan. Jangan lupakan Mia. Oh, benar. Ryan mengangguk. Kami menginginkan kontraknya dan juga kontrak Mia. Yah, Mia hanya berada di alam transformasi elemental, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian semua. Kedua tetua di dekat Igon mengangguk, puas. Jika mereka dapat mencegah sisi buruk dari 3 ahli alam ruang elemental hanya dengan menjual kontrak, itu adalah hal yang sangat disambut baik. Seperti yang dikatakan Ryan, mereka memiliki banyak orang di level Old Worm dan Mia untuk menggantikan mereka. Mereka dengan cepat menggunakan Divine Sense mereka untuk berbicara dengan Igon. Apa yang kamu tunggu? Tanyakan saja harga kecil yang mereka tidak akan keberatan membayarnya dan singkirkan keduanya. Putri Anda dapat melawan berkahnya bahwa mereka akan menyelesaikan masalah hanya dengan hal ini. Igon menyipitkan matanya sebagai jawaban. Saya tidak bisa melakukan itu. Apa? Apalagi kelompok si kembar, bahkan para tetua klannya pun terkejut dengan jawabannya. Igon, apa maksudnya ini? Keluarkan saja kontrak-kontrak itu. Salah satu tetua di belakangnya segera memerintahkan. Yah, dari segi otoritas, dia dan Igon adalah penatua, jadi dia tidak punya hak untuk memerintahkan Igon melakukan apapun. Diam, ini masalahku. Aku hanya memanggilmu ke sini untuk memastikan situasi tidak meningkat menjadi perkelahian, kata Igon. Igon, kamu, tentu saja, pria itu sama sekali tidak menyukai sikapnya. Roan melangkah maju sambil melepaskan tekanan energi surgawi miliknya. Kenapa kamu tidak bisa melakukan itu? Apa alasanmu bersikeras mempertahankan Jakiro di sisimu? Dia adalah temanku, dan aku tidak berencana pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Bahkan tetua dengan budidaya alam ruang elemental tahap akhir pun takut dengan hal itu. Tekanan Roan jauh melebihi apapun yang bisa dia lakukan dengan kultivasinya sendiri. Jelas sekali bahwa Roan bisa melawan mereka yang jauh di atas levelnya. Mereka berada tepat di samping klan, jadi mereka yakin bisa melarikan diri ke dalam formasi. Meskipun demikian, tidaklah bijaksana untuk bermusuhan dengan orang seperti itu. Igon jelas memahami hal yang sama, tapi dia tetap menjaga wajahnya, tidak menunjukkan rasa takut. Saya bisa memberikan kontrak mereka kepada Anda. Bahkan, saya bisa memberikan kontrak tersebut secara gratis. Namun, saya punya syarat. Ryan menghela nafas dan menepuk bahu Roan, yang berhenti melepaskan tekanannya. Syaratnya? Baiklah, itu masih dianggap sebagai kesepakatan bisnis. Selama tidak ada yang keterlaluan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, kamu harus mempertimbangkan harga kontrak untuk tahap akhir. Void Tempering Realm 10.000 tahun pelayanan setelah Anda menyatakan kondisi Anda. Igon mengangguk dan menggunakan Divine Sense untuk berbicara dengan kelompok si kembar. Ini tentang alam fana. Saya butuh bantuan untuk penyelidikan terkait Jakiro sendiri. Anda adalah temannya, bukan? Saya cukup yakin dia akan ingin melakukannya juga.
Ryan dan Roan memandang cacing tua dengan bingung. Namun, cacing tua sama tersesatnya dengan si kembar. Jangan lihat aku. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan, katanya melalui pesan Divine Sense. Sejak kapan aku begitu penting? Ryan dan Roan kemudian kembali menatap Igon. Investigasi di alam fana mengenai Jakiro. Eragon mengangguk. Ya, untuk lebih spesifiknya, ini adalah penyelidikan mengenai planet Sunkan, di mana dia adalah salah satu penggarap terkuatnya. Hal itu tentu saja menarik perhatian si kembar. Oh Minho, ceritakan lebih banyak pada kami. Bab 2267 2 minggu. Para tetua lainnya saling memandang dan mengetahui si kembar sedang berbicara dengan Igon melalui Divine Sense. Namun, mereka tidak melakukan intervensi, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Eragon kemudian menjelaskan, setelah ledakan planet Sunkan, saya pergi ke sana untuk memeriksa dan menemukan Jakiro dan yang lainnya, menyelamatkan nyawa mereka dari para ahli organisasi Fruve. Anda mungkin juga mengetahuinya, bukan? Cukup banyak pemimpin sektor yang pergi ke sana juga setelah aku mengeluarkan panggilan darurat, yang memaksa orang-orang Fruve untuk pergi. Si kembar membenarkan, ya, Jakiro sudah memberitahu kami tentang kejadian itu. Bagus. Igon melanjutkan dari sana. Saya berbicara dengan tuan sektor lainnya dan menjelaskan apa yang terjadi. Setelah itu, aku membawa semua orang pergi segera setelah para pemimpin sektor pergi juga. Namun, saat saya tiba, saya merasakan sesuatu yang aneh di lokasi ledakannya. Agar tidak menarik perhatian siapapun, saya baru kembali untuk menyelidiki beberapa hari kemudian, sendirian. Baca bagian pertama bab 548. Tahukah Anda apa yang saya temukan ketika saya kembali ke sana? Igon bertanya pada si kembar dan cacing tua. Jelas sekali, mereka semua menggelengkan kepala. Lagi pula, mereka belum kembali ke sana setelah ledakan. Igon tersenyum tipis ketika dia menjawab melalui Divine Sense. Tidak ada apa-apa. Kata itu hanya membingungkan Kentucky. Anda ingin kami membantu Anda menyelidiki, tidak ada apa-apa. Roan dan yang lainnya, sebaliknya, memahami apa yang dimaksud Igon. Bukan itu. Planet Sunkan meledak, sehingga puing-puing bangkainya akan mengapung dan tinggal di sana entah berapa tahun. Namun, dia tidak menemukan apapun. Apakah itu benar, Igon? Eragon mengangguk. Senang rasanya berbicara dengan orang pintar. Itu benar. Bahkan tidak ada satu butir pun pasir yang tersisa. Percayalah, aku mencarinya. Rasa surgawi dari seorang penggarap alam ruang elemental di alam fana beberapa kali lebih kuat daripada di tiga alam tinggi seperti alam dewa. Meskipun demikian, tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Sesuatu merenggut semuanya, dan aku ingin menemukan apa. Roan akhirnya memahami sesuatu yang telah mengganggunya selama beberapa waktu. Melintasi alam fana ke alam dewa sangatlah sulit. Bahkan jika Jakiro menawarkan jasanya kepadamu selama 10.000 tahun, menurutku itu tidak sebanding dengan usaha yang kamu lakukan untuk mencapainya. Belum lagi, kamu setuju untuk mempertemukan Mia. Tentu saja, budidayanya jauh lebih kecil daripada Jakiro dan itu membuat segalanya lebih mudah. Tapi itu masih merupakan upaya ekstra. Sekarang saya mengerti alasan mengapa Anda membawanya ke sini. Igon memasang ekspresi terkejut namun akhirnya mengangguk. Ya benar sekali. Saya tidak akan melangkah sejauh ini hanya karena seorang kultivator alam transisi, apalagi 2 orang. Saya punya banyak di sini. Mengapa saya menginginkan lebih? Hubungannya dengan planet itulah yang membuatku mempertimbangkan opsi ini dan pada akhirnya membawanya ke sini. Ryan masih bingung. Baiklah, aku mengerti kenapa kamu membawa Jakiro. Namun, Ryan kemudian melihat ke arah para tetua di belakang Igon. Mengapa Anda menginginkan bantuan kami? Anda memiliki ahli alam ruang elemental dari klan Anda sendiri tepat di belakang Anda. Mengapa tidak meminta bantuan mereka saja? Benar saja, itulah pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Bukankah lebih baik menyimpan segala sesuatunya di dalam klannya sendiri dan mencegah informasinya tersebar? Tapi Igon sudah menduga pertanyaan itu. Kamu akan lebih cocok untuk pekerjaan itu. Karena kalian semua adalah Ascender, jauh lebih mudah untuk membawa kalian semua kembali ke alam fana daripada membawa mereka yang awalnya bukan bagian dari alam fana. Ryan menghubungi Suster Orb. Suster Orb, apakah itu benar? Ya, apakah Anda ingat bagaimana tubuh Anda memiliki jejak alam fana ketika Anda tiba?
Bahwa Anda harus membersihkannya sebelum dapat mengkultivasi diri sendiri dengan baik. Dalam hal tertentu, tubuh Anda lebih mudah beradaptasi dengan hukum alam fana. Jadi, ya, lebih mudah bagimu untuk pergi daripada orang seperti Igon. Ryan dan Rowan mengangguk. Jadi begitulah adanya. Mereka mengembalikan perhatian mereka pada Igon. Kami mengerti. Tetap saja, itu tidak menjelaskan mengapa Anda tidak memberitahu anggota klan Anda tentang hal itu. Itu masalahku, bukan masalahmu. Apakah itu ada hubungannya dengan akhir negosiasi kita? Eragon menolak mengatakannya. Ryan dan Rowan menggelengkan kepala. Saat ini, hal itu memang tidak terlalu penting. Jadi, bagaimana? Maukah Anda menerima tawaran saya dan membantu saya? Igon senang mendengarnya dan langsung bertanya. Memang benar si kembar penasaran. Bagaimanapun, itu adalah planet mereka. Selain itu, mereka cukup yakin sistem permata jiwa mungkin ada hubungannya dengan hal itu, sesuatu yang bahkan Sister Orb tidak menyadarinya. Yang terakhir, hal ini mungkin memberi mereka beberapa petunjuk tentang apa yang terjadi pada ibu mereka, yang merupakan satu-satunya anggota keluarga mereka di sisi alam semesta yang belum mereka temukan. Baiklah, kita sudah sepakat. Kami mendengar dari Jakiro bahwa Anda mungkin tidak akan pergi tahun depan. Apakah itu berarti kita harus menunggu? Si kembar bertanya balik. Tidak, Igon sedang tidak ingin menunggu. Saya bisa mengajukan permohonan agar perjalanan segera dilakukan. Anda akan ikut dengan saya sebagai bantuan eksternal. Sebagai salah satu tetua klan Jikli, saya memiliki wewenang untuk melakukannya. Meski begitu, kami akan berangkat secepatnya. Igon juga menambahkan, oh, dan satu hal lagi. Jika Anda ingin meninggalkan orang-orang Anda di negeri tempat Anda bertemu Jakiro, Anda bisa melakukannya. Lagi pula kami tidak boleh menyentuh manusia karena itu adalah aturan klan kami. Anda dapat menganggapnya sebagai tanda ketulusan saya. Si kembar menggelengkan kepala. Tidak dibutuhkan. Kami punya rencana lain untuk mereka. Tapi kami juga tidak akan langsung pergi. Kita perlu 2 minggu karena kita harus pergi ke tempat lain. Eragon tidak keberatan. Kemudian Anda dapat menghubungi saya melalui lencana komunikasi saya jika Anda sudah siap. Tentu saja, klan sebesar ini juga mendapat akses ke sistem komunikasi Ryan. Ryan mengangguk dan mengambil nomor Igon. Kalau begitu kita akan bertemu 2 minggu lagi. Bab 2268 banding 2268. Bab 2268 menunda investigasi. Tiba-tiba, Ryan berhenti dengan pesan Divine Sense dan mulai tertawa. Hahaha, begitu. Kamu baik sekali, teman Igon. Baiklah, itu kondisi yang sangat bagus, dan kami pasti menerimanya. Ryan lalu menepuk bahu Igon beberapa kali. Lupakan apa yang putrimu lakukan. Dia masih muda, jadi kesalahan adalah hal yang wajar. Mulai sekarang, kamu dapat menganggap kami sebagai teman klan Jiklimu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu kami saja. Rowan juga mengangguk, tidak menunjukkan ekspresi tenang. Saya bisa merasakan ketulusan Anda. Kalau begitu, masalah ini sudah selesai. Kentaki hanya menguap, tidak berminat melakukan hal yang sama. Kedua tetua di belakang Igon terkejut. Apa yang tiba-tiba bisa mengubah pikiran Ryan dan Rowan secepat itu? Igon, apa yang kamu tawarkan pada mereka? Sebaiknya kamu berhati-hati dengan apa yang boleh dan tidak boleh digunakan dari klan. Igon yang malang sendiri juga merasa bingung. Dia tidak meminta Ryan dan Rowan melakukan itu sama sekali, jadi perilaku mereka membuatnya terkejut. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa itu demi dirinya, tetapi terutama demi mereka sendiri. Ahem, tentu saja, kamu bisa mengandalkanku, teman. Fakta bahwa kamu bahkan bersedia menjadi teman klan kami bahkan lebih baik lagi. Dia pun menjawab para tetua di belakang. Sudah kubilang ini masalahku, bukan? Kalian berdua tidak perlu khawatir. Saya belum menawarkan apapun dari klan kepada mereka. Itu adalah sesuatu yang saya miliki. Mengenai hal itu, saya setuju dengan mereka untuk tidak membicarakannya. Bagaimanapun, ini menyelesaikan semua masalah kita. Kedua tetua itu menyipitkan mata. Namun, mereka mendengar bagaimana Ryan dan Rowan ingin bersahabat dengan klan mereka. Kita harus ingat bahwa bahkan patriark klan Jikli juga berada di tahap akhir alam ruang elemental, hanya satu tahap Ryan, Rowan, dan Kentaki.
Mendapatkan sisi baik dari mereka adalah sesuatu yang sangat baik bagi klan mereka, jadi kemungkinan bencana segera berubah menjadi keberuntungan. Karena itu masalahnya, kami tidak akan mengatakan apapun lagi. Ingatlah bahwa apapun yang terjadi setelah ini akan menjadi tanggung jawab Anda. Eragon mengangguk. Seperti seharusnya. Ryan, Rowan, dan Kentut kemudian bersiap untuk pergi. Baiklah, Igon. Kami akan berangkat sekarang. Kami juga akan membawa Mia dan Jakiro bersama kami jika Anda tidak keberatan. Jangan khawatir. Anda masih memiliki kontrak mereka, jadi kami tidak bisa mencurinya dari Anda. Kami akan menghubungimu nanti. Jakiro menghela nafas lega. Dia jelas merupakan bagian dari negosiasi itu, jadi dia tahu apa yang telah diputuskan. Igon jelas tidak keberatan. Tapi tentu saja, silakan datang menemui saya setelah urusan Anda selesai. Kita akan bicara lebih banyak saat itu. Dia kemudian melihat ke cacing tua. Jakiro, jemput muridmu. Kamu bisa pergi bersama mereka. Ya, Senior Igon. Cacing tua mengangguk dan segera memasuki klan. Igon juga mengucapkan selamat tinggal pada si kembar dan memasuki wilayah bangunan utama klan lagi, diikuti oleh dua tetua lainnya. Hanya si kembar dan Kentaki yang tertinggal, menunggu Old Worm kembali. Senyuman Ryan menghilang. Dia mengalihkan perhatiannya ke Rowan dan Kentaki sambil juga menambahkan Luan dan Sister Orb ke dalam percakapan di dalam alam dimensi. Bagaimana menurutmu? Rowan menutup matanya untuk berpikir sebentar. Kami memperhatikan betapa anehnya kondisi kehancuran planet kami karena jumlah orang yang bereinkarnasi yang kami temukan di alam dewa. Kata-kata Igon menegaskan bahwa sesuatu telah terjadi setelah benda itu dihancurkan. Sister Orb, apakah itu ada hubungannya dengan sistem? Saya tidak tahu, jawab Sister Orb. Seperti yang saya katakan, saya tidak memiliki akses ke sistem itu sendiri. Apa yang diputuskannya hanya bisa diketahui dengan sendirinya, seperti imbalan, kemampuan, dan hal-hal seperti itu. Paling banyak, saya bisa memberikan bantuan, seperti saat kita memandu sistem untuk menciptakan kemampuan percepatan waktu. Namun, menurut saya kemungkinannya sangat tinggi. Lagi pula, apa yang bisa menyebabkan perubahan seperti ini jika bukan sistemnya sendiri? Itu berarti kita mungkin mendapat reaksi dari sistem setelah kita kembali ke tempat di mana planet ini hancur, kata Luan. Ron mengangguk. Namun, kita perlu berhati-hati. Igon bukanlah orang suci atau semacamnya. Anda dapat melihatnya dari cara dia memaksa cacing tua melakukan pekerjaan curang selama berada di sini. Apakah menurut Anda dia tahu apa yang diharapkan dan apa yang bisa dia peroleh dengan menyelidiki tempat di mana planet kita berada? Kentaki bertanya pada Rowan. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menjaminnya, tapi menurut saya kemungkinannya sangat kecil. Lebih baik dikatakan bahwa dia berharap menemukan harta karun atau mungkin semacam kekuatan yang akan membantunya. Jika saya menebaknya, kemungkinan besar itu terkait dengan kultivasinya. Jangan lupa bahwa kita sangat beruntung dengan semua yang kita miliki. Yang lain harus melalui jalan yang menyakitkan dan mungkin tidak akan pernah sampai ke alam ruang waktu. Pada akhirnya, bagi para kultivator seperti Igon, mencapai alam ruang waktu sebelum masa hidup mereka berakhir adalah tujuan utamanya. Hanya di alam ruang waktu seseorang dapat benar-benar menyebut dirinya abadi. Sebelumnya, umur adalah bayangan di hati setiap kultivator tingkat tinggi. Pertama, pergilah ke alam ruang waktu. Yang lainnya, dampaknya, kesalahannya, rasa malunya, atau apapun, bisa dipertimbangkan nanti. Ryan mengangkat bahunya dan duduk di tanah. Yah, biarlah. Saya tidak berpikir dia adalah ancaman bagi kami. Selain itu, tidak ada yang bisa menghubungkan kita dengan identitas asli kita. Lagi pula, siapa yang akan percaya kita beralih dari alam pembengkokan ruang ke tahap puncak ruang elemental dalam waktu sesingkat itu? Setidaknya kita terlindungi dalam hal itu. Rowan setuju dengan Ryan. Itu benar, tapi jangan lengah. Saat mereka menunggu Old Worm kembali, Kentaki mau tidak mau bertanya. Lalu, apakah itu berarti kita akan menunda penyelidikan kita terhadap penghalang kontinental?